6, diketahui pada setiap sisi kubus itu dimisalkan, ini sisi kubus tahu ya, yang ini ya, ini sisi kubus nih, ada 6 sisi kan ya. Jadi yang ini langsung aja coret-coret ya biar cepet. Yang ini juga ya kan sisi kubus ya, tahu ya, sama atas. Jadi ada 6 totalnya ya. Nah, sisi kubusnya ini katanya apa nih, kita baca. Dituliskan sebuah bilangan asli. Oh, kalau begitu sisi-sisinya itu akan dituliskan sebuah bilangan asli. Nah, kalau gitu ya udah, kita misalkan aja ya dulu ya. Misalnya sisi depan nih A, B, C, D. Kita misalkan bilangannya apa kita nggak tahu, kita anggap aja A kecil dah ya. Terus udah gitu yang bagian mana lagi nih? Yang bagian A, B, C, D berarti yang depan udah ya. Dah, yang depan. Terus kita coba lagi yang bagian ini. Yang bawah dah. Yang bawah berarti apa? A, B, F, E. Kita masang B. Terus bagian yang mana lagi? Yang samping sini. B, F, G, C. Terus bagian atas D, C, D, H, G ya, boleh ya. Atau ngomongnya bolehlah D, C, H, G. Kita misalkan D. Nah, terus sudah gitu D, C, H, G. Habis itu sisi yang mana lagi yang belum? Sisi yang samping sini belum ya. Berarti kita namain A, E, H, D. Ini baru 5 sisi, berarti yang belum adalah yang belakang, yang E, F, G, H. Kita namain F. Nah, A, B, C, D, F ini adalah angka-angka dari sisi-sisinya ya. Nah, katanya setiap titik sudutnya, jadi untuk soal yang ini nih, setiap titik sudutnya itu misalnya titik A nih ya. Untuk titik A ini contohnya ya, itu katanya diberi nilai yang merupakan hasil kali dari 3 bilangan pada 3 sisi yang berpotongan di titik sudut tersebut. Jadi contohnya kalau misalnya kita pakai titik A di sini. Nah, mana yang sisi yang ada mengenai di titik A? Contohnya yang ini depan, ya kan? Ini depan, karena dia A, B, C, D. Itu depan ya. Terus yang mana lagi nih yang ada sisi yang kena di titik A lagi? Sebenarnya cara ngeliatnya sih gampang. Kita lihat aja yang bagian ini. Kalau A ini kan cabangnya ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke atas, ya kan? Nah, berarti dia pakai sisi yang tadi depan udah ya, sisi yang ini nih, sisi depan. Terus sisi depan ini ya, sisi depannya itu. Karena kalau kita panjangin dia jadinya sisinya ke depan gitu ya. Nah, terus yang ini bisa aja kita pakai sisi yang samping. Ya kan, sisi yang samping. Yang ini. Nah, sisi yang samping itu AE HD gitu ya. Terus sama satu lagi yang bagian bawah dong ya kan, ABFE gitu, yang tadi yang depan ya. Nah, makanya ada 3 sisi gitu maksudnya ya. Yang hasilnya sisi-sisinya itu tadi kan udah dinamain tuh. Kalau ABCD namanya adalah A gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang titik A ini kita kalihin gitu bidang-bidangnya. Kita coba ya. Kita hapus aja. Jadi cara berpikirnya kalau misalnya titik A berarti ada di mana ininya, kita pakai yang sebelah sini, sebelah depan sini, sama sebelah sini ya. Nah, kita namain, kita perhatikan A, B, C, D. A, B, C, D yaitu berarti A. Kita tulis A dikalikan dengan yang bagian bawah A, B, F, E. A, B, F, E itu katanya B ya. Kita udah tulis semua di sini ya. Jadi patokan nanti ke situ dikali B terus sama AEHD. AEHD itu E. Oke, kita nggak apa nih, ini E sini ya. Jadi E.
Nah, ini untuk yang titiknya di A. Gantian sekarang yang di B. Untuk yang di B, agak lama nih ya neranginnya. Untuk yang B yang ini, nah yang B sama nih. Ada yang bagian depan, ya kan? Yang A, B, C, D, yaitu A. Terus bagian yang mana lagi? Yang ini nih, yang bawah ya. A, B, F, E, ya. A, B, F, E, atau yang sama ini boleh ya, boleh samping, boleh bawah, tuh suka-suka sih ya. Ya udah kita anggap aja yang bawah dah ya. A, B, F, E. A, B, F, E itu B. Nah, terus udah gitu kita kalian lagi dengan yang ini. Sisi yang depan. A, B, C, D. A, B, C, D udah ya. A, B, C, D udah. B, F, G, C belum ya kan? Jadi kita kalikan dengan C, B, F, G, C itu. Gitu ya. Nah, ini berarti bagian yang B. Titik B. Sekarang kita cari lagi titik yang C. Titik C ya, biar urut aja. Ini C. Kalau C berarti ada yang ke sini nih, yang main ke sini kan? Yang bagian depan, jadi A, B, C, D, yaitu A lagi. Dikalikan dengan sisi yang kena C itu ada yang CG, CGHD. CGHD itu sama aja kayak DCGH ya. Sama aja ya ngomong ya. Itu D. Nah, terus udah gitu apalagi nih? BFGC. Yaitu C. Ya. Sekalian lihat-lihat yang bagian sini ya. Nah, ini untuk titik yang C. Terus kita lanjut lagi yang D. Nah, supaya kita bisa kelihatan, kita jangan nulisnya, jangan makin ke sana ya, entah jadi bingung. Kita tulis bawah dulu. Jadi ditambah dengan yang C sekarang, yang D ya, yang D. Nah, untuk yang D, berarti titiknya ini DCGH atau DCHG ya. Penamaannya terbalik nggak apa, DCHG yang penting titiknya itu D. Terus sama titik D ini berarti ada yang bagian depan ya. ABCD. ABCD itu A. Terus sama yang bagian samping AEHD. Ya, AEHD itu yang E. Nah, kita tambahin lagi sekarang titik yang E. Begitu terus ya polanya. Untuk yang E. Nah, ini E nih. Untuk yang E gimana? Berarti ada ini ya. Sama ini ya, bawah ya. ABFE. ABFE itu B. Terus ada yang bagian AEHD. AEHD itu E. Terus apa lagi? Sama EFGH. Ya kan? EFGH itu yang F. Nah, ditambah sekarang gantian yang F. Yang F titiknya di sini. Ada ini sama ini yang belakang EFGH. Itu F. Terus sama yang mana lagi? Yang ini ya, yang bawah. ABFE itu B. Terus sama yang samping BFGC itu C. Oke, dah. Apalagi titiknya sekarang yang G. Untuk titik yang G berarti ini sama ini ya. DCGH, DCGH atau DCHG nih. Itu D. Terus yang samping bawah EFGH. EFGH itu F. Terus apalagi sama yang samping ya BFGC. Yaitu C. Gitu ya. Nah, habis itu kita cari lagi satu lagi ya, titiknya yang H. Karena dia ada berapa titik? 8 titik ya. Ini udah mau ke 8 nih. Untuk yang H berarti yang ini.
Berarti bagian ini sama bagian ini. DCGH, yaitu D. Terus yang samping ini ya, AEHD, itu E. Satu lagi yang EFGH, itu F. Udah, semuanya udah kena ya titiknya ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan, itu nanti hasilnya mesti 231. Nah, ini AB, ini angka ya, bukannya huruf, jadi kita hanya simbolkan, cuma dia belum ketahuan. Nah, kita baca lagi soal yuk. Jika semua bilangan pada titik-titik sudut tersebut, ya udah, tadi kita udah nyari ya, sama dengan 231, tentukan jumlah semua bilangan yang dituliskan pada sisi kubus tersebut. Jadi kita cari A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F-nya dulu nih ya. Habis itu dijumlah-jumlahin, begitu ya. Nah, berarti gimana cara nyarinya? Yuk kita coba. Ini agak matematikanya agak lumayan panjang ya. Jadi kita coba perlahan. Kita tulis ulang aja ya, biar kita bisa membereskan. Jadi ABE tambah ABC, ADC, DAE, BEF, FBC, DFC, DEF. Nah, jumlahnya harus 231. Terus gimana? Ada komponen yang kita bisa gabung-gabungin nih, ABE. Di sini ada BE ya. Terus ini ada AD, di sini ada DA. DA sama AD sama aja ya. Terus apalagi nih bisa kita cari? Di sini ada EF. EF ya. Sama di sini ada F juga. Gitu ya. Terus ada apa lagi yang belum? Ada FC nih. Nah, ini agak kepisah nulisnya FC sama FC. Maksudnya apa? Kita kelompokkan. Jadi kalau misalnya AB buka kurung, jadi tinggal apa? E ditambah dengan C. Ya, jadi tinggal sisa ini sama sisa ini untuk yang AB. Terus yang AD. Yang AD kalau kita kelompokin lagi tinggal yang apa? C sama E. Ya udah kita tulis saja C tambah E. Ditambah lagi ini yang mana tadi? EF ya. Yang EF. Ini EF yang ini nih. Ini sama ini ya. Kita mau nyatuin. Jadi EF buka kurung, sisanya tinggal apa? B sama D. Nah, terus FC. FC kita buka kurung, tinggal B sama D. Katanya sama dengan 231. Nah, udah gitu gimana lagi? Nah, ini dia nih. Nulisnya nih kita rapiin aja deh ya. Ini ada E tambah C, ada C tambah E. Ya udah kita tuker dah. Sama aja kan nulisnya kalau kita ngomongnya E tambah C juga, ya kan? Maksudnya apa? Jadi ini bisa kita kelompokin lagi nih. Ini ada E tambah C, di sini ada E tambah C. Di sini ada B tambah D, di sini ada B tambah D. Kita kelompokin lagi. Jadi kita keluarin lagi ya E tambah C. Berarti sisanya apa? Kalau kita mau buka kurung, AB ditambah AD. Itu ya. Nah, terus yang ini nih. Yang B tambah D. Berarti tinggal apa? EF tambah FC. Begitu, ya kan? Sama dengan 231. Terus gimana lagi? Kita coba lagi mana ya? Ini ada AB ditambah AD, ya. Berarti bisa dikelompokin lagi nih. E ditambah C. Ini ada A, di sini ada A. Kita keluarin aja A buka kurung, B ditambah D. Yang ini B tambah D juga biarin aja. Terus yang ini ada F sama F, kita keluarin aja ya. F buka kurung, E ditambah C, sisanya gitu ya. Sama dengan 231. Oke, kita lanjut. Berarti ada yang sama lagi. Ada E tambah C, ada E tambah C. Ada B tambah D, ada B tambah D. Ada dua yang sama. Udah kelompokin lagi ya. Jadi kita tulis E ditambah C digabung sama B tambah D. Berarti ada sisa yang belum ditulis itu A sama F. A sama F. Sama dengan 231.
Nah, setelah kita dapat kayak gini, kita cari perkalian 3 ini, itu gimana nih supaya nilainya itu jadi 231 ya. Ya udah, kita pakai pound faktor aja ya, biar gampang. 231 ya. Kita bagi 231 dibagi dengan 7. 7 ya, berarti 3 kali 7, 21. 33 ya. Jadi kalau kita bagi 7, 33. Dibagi 3, 11. Oh, berarti perkalian 231 itu untuk 3 angka ini cuma ada 7, 3 sama 11. Ya, nggak ada yang lain lagi. Kalau begitu kita cari kombinasinya nih. Ini kan pokoknya perkaliannya 7 kali 3 kali 11 ya. Oke, kita buat misalnya di sini 7, ini 3, ini 11. Katanya sama dengan 231 udah pasti ya. Cuma masalahnya sekarang adalah mencari angka-angka ininya nih. Supaya 7, bagaimana ya? Supaya 7 sama ini. Misalnya nih, 7 itu didapat dari 4 ditambah 3 dah misalnya ya. Jadi E-nya itu 4. C-nya 3. Ya. Terus kalau 3 itu misalnya 2 tambah 1 bisa ya. Bener kan? Terus 11 itu bisa aja 5 ditambah 6. Boleh dong? Ya. Nah, boleh dong ya kan? Jadi kalau gitu jawabannya angka-angkanya kita udah dapet ini 4 untuk si A-nya dulu dah. A-nya itu 5, B-nya itu 2, C-nya 3, D-nya 1, E-nya 4, F-nya 6. Nah, kalau kita jumlahkan itu kan kata suruh jumlahin nih. Ya udah kita jumlahin berarti totalnya gimana nih? 5 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 6. Jadi 5 ditambah 5 10 ya. 10 ditambah ini 10 ya. 10 tambah 10 20 ya. Ditambahin 1 21 berarti. Oke. Nah, jadi kita udah selesai menyelesaikan soal ini. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe.